dengan pendidikan sehingga ya perguruan tinggi. Kita ikuti bersama rangkaian acara pada kesempatan pada sore hari ini. Dinas Komunikasi Informasi SPMMA dan salam sejahtera bagi kita semua. Di Sumatera Barat, Ibu Citra Muslihat komunikasi program-program prioritas Kemendikbudristek dan media placement lokal dalam rangka kampanye program prioritas. Influencer yang melakukan sebuah inovasi untuk kita ketahui bersama. Oke, opinion leader lokal dalam rangka komunikasi program-program prioritas Kemendikbudristek dan media placement lokal dalam rangka kampanye program prioritas yang dilaksanakan di Hotel Beruntung Padang tanggal 23 sampai 24 September 2024. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga hal yang penting dalam kegiatan hari ini adanya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan dalam komunikasi ya. Dari mulai Kominfo, Sumatera Barat, kemudian para wartawan, pers, ini saya suka sekali ada kolaborasi. Dan ini menjadi suatu kunci ya keberhasilan untuk era keterbukaan di Sumatera Barat. Dan yang paling penting adalah dari di sini kabupaten kota berkumpul semua. Tadi insan pers sudah hadir, kemudian dari Kemeninfo, dari Dinas Sosial, dari semua yang hadir untuk mencoba kita melakukan pada masyarakat lah, menyampaikan informasi-informasi yang jelas. Ya mudah-mudahan kalau kaitan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Kemendikbudristek ya, itu saya belum bisa menjawab secara pasti, tetapi yang jelas akan melanjutkan. Tujuannya adalah problem solving tadi. Apa yang saya katakan, bagaimana memecahkan masalah yang mungkin pendidikan-pendidikan yang masih ada krisis pendidikan dalam hal-hal tertentu, dilakukan problem solving. Hal-hal yang baik dilanjutkan tentunya. Hal-hal yang kurang pasti perlu ada introspeksi dan perbaikan. Semoga di tanggal 20 Oktober ini yang nanti Pak Menterinya, mungkin Pak Dirjennya atau siapapun lah yang naik, insya Allah BBP Sumatera Barat akan mensupport. Tujuannya satu, membantu masyarakat. Itu aja Mas. Membentuk masing-masing bertanggung jawab terhadap dan yang dibuat. karena hanya atas berkenaannya program prioritas Kemendikbudristek, di mana kami dari dinas akan berkolaborasi, bekerja sama, melakukan komunikasi, mendukung dan menyebarkan informasi terkait dengan program-program prioritas Kemendikbudristek. Semoga kerjasama dan kolaborasi antara Dinas Kominfotik, Provinsi Sumatera Barat dengan Kemendikbudristek, khususnya dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan di Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Kegiatan kita kali ini adalah namanya kumpul komunitas dengan key opinion leader dalam rangka kita mengkomunikasikan dan mensosialisasikan program-program prioritas Kemendikbudristek. Jadi ini bukannya satu-satunya kegiatan yang kita laksanakan, kita sudah banyak melakukan kegiatan komunikasi dan sosialisasi tentang program prioritas Kemendikbudristek di kabupaten kota. Jadi kemarin kita baru saja selesai di bulan lalu melakukan media visit. Jadi kita mengundang seluruh media untuk saling berkomunikasi dan bersosialisasi apa saja sih yang menjadi program prioritas Kemendikbudristek. Dan pada hari ini kami melaksanakan kegiatan selama 2 hari dari tanggal 23 sampai 24 September dengan mengundang 19 kabupaten kota yang berada di dalam posisi untuk menjadi publikasi dan dokumentasinya Dinas Pendidikan, dan satu dari provinsi. Lalu kemudian kita mengundang Kominfo di Kota Padang dan provinsi. Kita juga mengundang komunitas
komunitas yang terkait dengan pendidikan, mungkin seperti penggiat literasi, lalu tadi ada ibu peduli gitu ya, yang akan berkaitan dengan anak-anak langsung. Kita juga mengundang influencer yang akan menjadi key opinion leader. Jadi apa yang nanti mereka sampaikan tentang program-program prioritas, kita berharapnya itu akan memberikan percepatan sosialisasi kepada masyarakat. Kita juga mengundang dari kementerian lain, yaitu dari Kementerian Perlindungan Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan, lalu kemudian Kementerian Kesehatan. Kenapa begitu? Karena kedua kementerian ini sangat berkaitan erat dengan program-program prioritas Kemendikbudristek, yaitu terkait dengan gerakan sekolah sehat dan terkait dengan program TPPK, namanya perlindungan terhadap pelaku kekerasan di sekolah. Nah, untuk itu makanya kami juga mengundang dua kementerian ini agar terjadi kolaborasi dan kesepahaman bahwa program prioritas ini harus kita kawal bersama. Jadi target dari akhir dari kegiatan ini adalah kita punya jaringan komunikasi yang cukup luas ya, sehingga apa-apa yang menjadi. Kita punya rumah baca di pinggir pantai sana, di pulau sana. Hal yang menarik, kesiapan kita untuk berubah ya, karena ini kan kurikulum Merdeka itu memang diberikan kebebasan kepada siswa sesuai dengan minatnya mereka mau kemana. Jadi kadang-kadang budaya ini belum tumbuh, sehingga kadang-kadang sebuah transformasi itu awal-awal itu kan memang mungkin membuat ketidaknyamanan, karena merubah dari kebiasaan yang lama kepada kebiasaan yang baru. Jadi tantang kita itu ya merubah budaya tadi, dari kebiasaan lama bagaimana menjadi kebiasaan yang baru, dan itu membutuhkan waktu, dan mereka pasti perubahan itu akan diikuti kalau memang manfaatnya terasakan. Jadi kemudahan itu bisa lebih dirasakan dan manfaatnya lebih banyak. Oleh sebab itu cuma merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru itu kan tantangan. Seperti apa Pak nanti Pak supaya kita Pak? Ya, salah satu ya selalu mensosialisasikan dan tidak pernah berhenti. Jangan pernah berhenti untuk melakukan perubahan. Jadi harus terus untuk berkomitmen untuk menjalankan yang kita anggap itu adalah yang terbaik. Tapi kalau kita menyerah itu nggak akan terjadi perubahan. Karena perubahan itu memerlukan tantangan, memerlukan tata kelola sendiri. Penghasilan juga, jadi itu yang bikin kita sebenarnya semangat sampai sekarang. View yang durasi 1 menit, jangan terlalu banyak iklannya di sana. Jadi beberapa klien yang memakai Udario itu selalu kita sampaikan juga. Jadi nanti kan kalau kita mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udario terkait pendidikan Sumatera Barat ataupun di Indonesia, awak sebagai konten kreator itu berharap mungkin adanya kolaborasi antara pemerintah dengan para konten kreator dengan cara menyampaikan beberapa hal tentang pendidikan melalui konten-konten yang dibuat oleh para konten kreator. Karena konten-konten di media sosial itu sangat efektif sekarang untuk menyampaikan pesan. Yang kedua,
penyajian dari konten-konten yang murni pendidikan itu biasanya agak kurang menarik, tapi kalau dikolaborasikan dengan koordinator mungkin agak lebih menarik. Mungkin itu di sini. Saya rasa untuk kemudian kita bisa memperkenalkan program-program prioritas dari Kemendikbudristek lebih lagi, saya rasa penggunaan influencer marketing akan sangat membantu sekali untuk mempromosikan program-program yang kita punya dengan menggabungkan mungkin pendekatan yang awalnya tradisional dengan pendekatan digital marketing yang lebih modern. Saya berharap impact dari program-program Kemendikbudristek tadi dapat lebih mencapai audiens yang lebih luas lagi, lebih masif lagi, sehingga kita mampu menciptakan hasil yang lebih impactful terhadap siswa dan juga pemuda dan kemudian untuk keseluruhan pendidikan di Indonesia. Ada 3 strategi yang bisa kita implementasikan. Yang pertama, adopsi dari influencer marketing, sehingga kita bisa mendapatkan audiens yang lebih relate dan juga merasakan bahwa memang program ini diciptakan untuk mereka. Yang kedua, tentunya kita harus memikirkan melalui effort ini kira-kira campaign atau kampanye seperti apa yang harus kita lakukan, sehingga pada nantinya kita tidak hanya mendapatkan awareness dari para target audience, tapi kita juga bisa meningkatkan adopsi atau partisipasi dari siswa ataupun target terhadap program tersebut. Kita mengajak praktik semuanya, praktik baik. Di Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, untuk kegiatan hari ini luar biasa karena memberikan kita pemahaman bahwa sebenarnya publikasi itu penting untuk menyampaikan kepada masyarakat ataupun stakeholder program-program prioritas Kemendikbudristek maupun program-program di daerah kabupaten kota khususnya di bidang pendidikan. Karena dengan demikian masyarakat secara luas akan memahami apa itu program pendidikan yang sedang dilaksanakan, sehingga diharapkan ketika pemahaman itu ada, maka dukungan akan nampak, dukungan akan mengalir. Sukses untuk BPPMP, dan kita tunggu acara-acara selanjutnya yang meningkatkan kualitas publikasi tentang program pendidikan pada masyarakat. Luar biasa kegiatan yang dilakukan oleh BPPMP hari ini, di mana komunitas-komunitas dikumpulkan dalam kegiatan kumpul komunitas dan key opinion leader, sehingga terjalinnya komunikasi yang erat antar komunitas, dan ini akan bisa menjadi landasan untuk bergerak BPPMP dalam menyampaikan informasi-informasi terkait kebijakan-kebijakan dari pusat, sehingga semua stakeholder, semua komunitas yang ada di Sumatera Barat mendapatkan informasi yang jelas. Luar biasa, terima kasih dari saya, Robi Setia Pramana, Kapten Belajar ID Provinsi Sumatera Barat. Terakhir, harapannya dengan kegiatan ini apa, Pak? Harapan saya dengan kegiatan ini mudah-mudahan komunikasi antar komunitas ini tetap terjalin, sehingga setiap ada informasi, apakah itu dari atas ataupun dari akar rumput, itu tersampaikan dan akan memperkuat komitmen bersama untuk membangun pendidikan di Sumatera Barat yang kita cintai. Sehingga ketika sudah hidup ke rendah, BPPMP Sumatera Barat mantap rancak wana.